Bandarmologi dan analisis teknikal mana yang lebih penting sebenarnya ini sudah saya jawab tuntas ya, baik dalam beberapa video ataupun ketika ada webinar, lalu pun juga ada dari buku, di mana buku Bandarmologi itu adalah buku ke-6 dari yang saya tulis dari jajaran 22 judul buku, di mana sebenarnya Bandarmologi itu bukan melawan teknikal gitu ya, dan bandarmologi itu sebenarnya real the bandarmologi itu lebih dekat kepada analisa fundamental. Agak kaget ya karena banyak varian yang menggunakan data bandarmologi bukan seperti standarisasi bandarmologi yang saya maksud, dimana bandarmologi yang saya maksud yang ditulis pada buku itu adalah menghitung akumulasi dan distribusi dari saham tapi dalam jangka panjang di atas 6 bulan. Jadi kita tidak memonitor pergerakan broker beli dan jual dalam satu hari dijadikan keputusan. Karena apa? Big money itu tidak bisa langsung masuk dan langsung keluar dalam satu waktu. Perlu proses gitu. Nah, sehingga ya sama gini, kalau saya punya saya punya air satu waduk gitu ya, saya pakai lubangnya kecil gitu. Itu mau berapa lama keluar airnya? Atau jangan-jangan jebol tanggulnya duluan gitu. Jadi memang ada satu proses agar bisa mencapai satu goals yang diinginkan. Nah, bandarmologi itu mengcapture hal tersebut, di mana apa yang dimaksud sebagai akumulasi adalah ketika kebanyakan sedikit orang mengumpulkan dibandingkan yang menjual. Artinya terjadi proses pengumpulan, akumulasi. Tapi dari sedikit orang lebih banyak menjual kepada banyak pihak, berarti itulah disebut dengan konsep distribusi. Sehingga kalau kita melihat dari kondisi seperti ini, yang kita cari adalah kondisi yang anomali, yaitu adalah ketika harga mengalami penurunan tapi terjadi akumulasi. Pertanyaannya kan begini, kok bisa disebut sebagai anomali yang menarik? Karena apa? Kalau harga turun, orang kadang-kadang takut. Tapi kok ada orang-orang yang punya uang banyak, justru dalam keadaan penurunan berani beli. Berarti ada informasi yang dia tahu, saya nggak tahu nih. Itulah yang akan kita tiru, gitulah. Apa informasinya? Kita nggak tahu. Ternyata perusahaannya mau dibeli perusahaan lain yang lebih kuat. Ternyata perusahaannya di dalam 3-4 bulan ternyata kinerjanya sangat bagus karena dia menginovasikan sesuatu, kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang mau kita capture dalam bandarmologi. Jadi ini tidak ada serta-merta selalu berhubungan dengan analisa teknikal. Justru ketika sedang tidak ada bandarmologinya, maka teknikalnya yang bekerja. Jadi analisa teknikal bukan versus bandarmologi, tapi ketika tidak ada bandarmologi yang bekerja di situ, teknikal mungkin akan lebih banyak dilihat. Sedangkan ketika kita melihat laporan keuangan yang tidak tercapture, mungkin bandarmologi berbicara sesuatu yang kita tidak bisa lihat secara langsung dari laporan keuangan yang kita bisa lihat setiap kuartal. Temanya berat ya. Oke, semoga bermanfaat dari saya, Ryan Filbert.